Di medsos itu kok negatif sekali ya pandangan orang terhadap Pak Jokowi ya. Tapi kok sekarang nggak ada buzzer yang tapi masih ada yang membela beliau. Misalnya saya lihat Fahri Hamzah masih memuji beliau, yang menurut Fahri Hamzah bahwa ini sebetulnya nggak fair kalau Pak Jokowi yang disalahkan. Ini kan salah kita bersama, terutama salahnya partai-partai politik, salahnya DPR, salahnya penegak hukum dan seterusnya lah. Begitu. Sehingga menurut saya fair juga lah Fahri Hamzah. Ada yang menilai, oh ini kan shifting, artinya orang dulu belanja di toko, kemudian sekarang belanja di online, sehingga ketika toko mengeluh sepi, tidak fair kalau itu dikatakan ekonomi jelek. Tetapi maksud saya begini, kalau mau fair, kenapa tidak dikritik presiden-presiden sebelumnya yang hanya mengekspor tanah dan air? Dan saya kira dari seluruh presiden, warisan yang paling monumental ya ibu kota baru ini, artinya Monas kalah dengan ibu kota baru. Kira-kira nilai Pak Jokowi ekonomi selama 10 tahun ini berapa? Ekonomi menurut saya lumayan lah. Menurut saya bisa 7,5 lah. Siapkan dalam hitungan hari saja sudah mencengangkan. Hitungan minggu sudah mencengangkan. Hitungan bulan sudah mencengangkan. Ini hitungan jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. 20 Oktober 2024, genap Pak Jokowi memimpin menjadi Presiden Republik Indonesia. Banyak penilaian dari seluruh elemen masyarakat. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang mencaci maki, bahkan sampai memfitnah dan mendoakan harapan yang jelek-jelek. Untuk seorang intelektual seharusnya bisa menilai dengan bijak bagaimana kinerja Pak Jokowi selama ini dari segala aspek, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kesejahteraan, serta yang lain-lain. Kali ini kami akan memberikan sebuah tayangan video dari Dahlan Iskan menilai bagaimana kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Mari kita simak bersama. Let's go. Nah, padahal saya ingin melanjutkan dulu memuji-muji Presiden Jokowi di beberapa. Anda juga muji-muji rasanya. Beberapa. Dan banyak orang muji-muji. Nah, dalam perkembangan terakhir, perkembangan politik, perkembangan demokrasi dan hukum yang terakhir ini, bagaimana pandangan Pak Dahlan? Saya juga heran ya, kenapa tiba-tiba orang di medsos ya, di realitas saya tidak tahu, tetapi di medsos itu kok negatif sekali ya pandangan orang terhadap Pak Jokowi ya. Kok seperti berbalik dari dulu penuh dengan puja-puji, kemudian menjadi memprihatinkan, kemudian menyalah-nyalahkan, dan seterusnya. Dan itu begitu masif begitu. Dan yang utama lagi, kok nggak ada lagi buzzernya dia ya, buzzernya itu. Kok nggak ada lagi ya? Kalau dulu kan ada orang mengkritik Pak Jokowi begitu, buzzernya langsung melawan dengan cara yang sangat masif, dan dengan cara mencari-cari kelemahan pengkritik Pak Jokowi ini sampai masalah-masalah pribadi. Anda masih ingat Najwa misalnya, Najwa Shihab itu dikejar oleh buzzer seperti itu. Tapi kok sekarang nggak ada buzzer yang, tapi masih ada yang membela beliau. Misalnya saya lihat Fahri Hamzah masih memuji beliau, yang menurut Fahri Hamzah bahwa ini sebetulnya nggak fair kalau Pak Jokowi yang disalahkan. Ini kan salah kita bersama, terutama salahnya partai-partai politik, salahnya DPR, salahnya penegak hukum dan seterusnya lah. Begitu. Sehingga menurut saya fair juga lah Fahri Hamzah menilai seperti itu. Menurut saya juga begitu, bahwa kok begitu masif ya menjatuhkan Pak Jokowi. Padahal kalau diingat tetap ada banyak sisi
Baik. Positifnya Iya. misalnya inflasi itu rendah sekali, tapi kan rakyat memang tidak peduli inflasi. Apa itu inflasi? Iya. Tetapi kan inflasi yang bisa dipertahankan dengan rendah itu kan berarti kenaikan harga-harga kan Iya. terkendali. Kendali. Bahwa ada 1-2 ledakan minyak goreng Iya. atau cabai kadang-kadang atau bawang putih kadang-kadang itu kan sangat momentum begitu. Iya. Tapi rata-rata dalam setahun selama beliau menjadi presiden kan inflasi rendah sekali. Oh. Dalam 2 bulan terakhir ini luar biasa, dan Pak Jokowi ini kan tinggal sebulan lagi ya. Sebulan lagi. Nah, nggak sampai sekarang. Nggak nyampe sebulan lagi ya. Iya, Karena 20 kan. ya, Kan benar. Tanggal 28. Ya. Benar. Sudah nggak nyampe sebulan lagi, 3 minggu. 3 minggu lagi selesai, Pak. Makanya saya ingin Pak Dahlan menilai kembali Pak Jokowi pertama dari sisi ekonomi itu, apakah masih sama penilaiannya seperti kita podcast yang lalu? Masih sama dalam pengertian indikator-indikatornya kan tetap baik, pertumbuhan tetap baik kan 5%, meskipun tidak 5,5, tetapi 5% itu bagus lah. Iya. Inflasi tadi rendah terus, kemudian infrastruktur begitu baik, kemudian indikator lain saya kira pangan harganya juga stabil. Memang banyak keluhan bahwa ekonomi kok seret sekali. Iya. Gitu. Ada yang menilai, wah ini kan shifting. Artinya orang dulu belanja di toko, kemudian sekarang belanja di online, sehingga ketika toko mengeluh sepi, tidak fair kalau itu dikatakan ekonomi jelek. Tetapi indikator lain juga banyak yang mengatakan bahwa ekonomi lemah. Ini saya baru menyampaikan di forum dengan Anda ini. Pengamatan saya bahwa banyaknya kredit untuk BUMN, terutama untuk membangun infrastruktur, kelihatannya kan tidak menimbulkan dampak apa. Dampak baik, kelihatannya dampaknya baik. Tetapi ternyata punya dampak yang kurang baik juga terhadap ekonomi real. Misalnya begini, bank menyalurkan dana besar-besaran ke BUMN karya untuk membangun infrastruktur. Kemudian kita semua tahu bahwa kredit itu pengembaliannya sangat sulit, banyak yang mengalami kesulitan. Nah, kelihatannya ini kan urusan BUMN, tidak ada urusan dengan ekonomi rakyat begitu. Tapi menurut saya ada. Karena begitu bank-bank mengalami kesulitan menarik kembali kredit besarnya ke BUMN karya itu, berarti bank kan mengendalikan kredit untuk sektor lain, untuk sektor swasta. Kalau pengendalian kredit untuk sektor swasta dikurangi, berarti kan pengaruhnya kepada ekonomi real, begitu. Sehingga kelihatannya ini kredit untuk BUMN, tapi sumber dananya kan dari bank yang sama. Sehingga alokasi dana bank-bank BUMN ini kasarannya kesedot terlalu banyak ke bank BUMN untuk dihadirkan infrastruktur. Ketika pengembaliannya seret, maka kredit untuk sektor lain atau untuk pengusaha swastanya menjadi seret. Itu satu. Yang kedua, pajak kan luar biasa keras ya sekarang ini. Di satu pihak itu baik karena kita termasuk negeri yang perpajakannya kurang baik, jadi terus harus diperbaiki. Di lain pihak, likuiditas perusahaan-perusahaan di masyarakat itu menjadi terkuras untuk bayar pajak. Dan uang dari pajak ini kan tidak kembali ke rakyat dalam waktu pendek. Karena apa? Uang dari pajak kan masuknya ke APBN. Ke negara, dan di negara kan belum tentu langsung diputar ke rakyat, kan bisa untuk bayar utang, bayar cicilan segala macam. Sehingga ada, menurut pendapat saya, setidaknya ada 2 sektor yang membuat ekonomi belakangan ini kurang bisa bergerak. Satu karena kredit terlalu besar ke BUMN karya yang kemudian seret, itu akan mengurangi jatah dalam tanda kutip kredit untuk swasta. Kemudian pajak yang begitu keras sekarang ini, di satu pihak baik, di lain pihak menyedot uang likuiditas di tangan pengusaha ke perpajakan dan kemudian ke negara, belum tentu langsung bisa balik ke rakyat. Itu satu. Kemudian yang kedua, persoalan tambang kemarin itu kan sempat ribut sekali ya. Kemudian belakangan lagi Basir Pak Jokowi, itu menurut Pak Dahlan
Kalau nikel dan lain-lain, nikel, mangan, kemudian yang di Kalimantan Barat itu saya harus akui baru di zaman Pak Jokowi lah itu tertangani dengan benar. Belum tentu baik, tapi dengan benar. Maksud saya begini, kalau mau fair, kenapa tidak dikritik presiden-presiden sebelumnya yang hanya mengekspor tanah dan air, barang mentah. Nah, sekarang mungkin memang masih dikuasai asing, tapi setidak-tidaknya pengolahannya sudah di dalam negeri. Menurut saya apapun ini langkah maju yang harus diakui, bahwa itu kalkulasinya seperti dikalkulasi oleh Dr. Almarhum Faisal Basri. Itu ya saya tidak sejauh itu, tetapi secara logika saja bahwa dulu bahan mentah diekspor, sekarang yang diekspor adalah bahan setidaknya setengah jadi. Tapi kalau tambang kalau pasir itu kan bukan tambang kan, istilahnya sedimen. Pinter lah. Ini pintar lah. Artinya yang Ya, tadi sudah kami bagikan video obrolan Dahlan Iskan. Beliau menilai dari banyak aspek ya. Menurut beliau penilaiannya yang paling jelek adalah di masalah hukum itu. Beliau bisa ngasih nilai 4 dan demokrasi kalau nggak salah 4. Ya artinya beliau punyalah penilaian tersendiri. Kenapa beliau menjadikan itu nilai 4 ya. Salah satunya adalah intervensi. Kalau menurut gua intervensi itu kan belum terbukti. Apa benar Pak Jokowi mengintervensi kemarin apa yang terjadi kemarin itu sehingga meributkan banyak masalah, termasuk masalah Gibran. Kita belum tahu kebenarannya, hanya karena pamannya yang ikut campur. Tapi belum tentu itu Pak Jokowi. Permintaan dari Pak Jokowi, karena Pak Jokowi selalu bilang bahwasannya netral. Dan itu gue yakin Pak Jokowi akan selalu netral dan tidak mengarahkan anaknya untuk menjadi wapres atau mencoba masuk menerobos ruang-ruang gelap itu. Gue yakin sih enggak, karena Pak Jokowi sepertinya bukan orang yang haus kekuasaan seperti halayak, terutama pembencinya yang bilangnya. Karena dilihat dari masa transisi ini, beliau itu begitu sangat ikhlas melepaskan jabatannya dengan menyediakan segala kebutuhan Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinannya Pak Jokowi. Dan setiap ditanya bagaimana Pak ini beras, bagaimana ini, beliau selalu mengucapkan ya langsung ditanyakan ke presiden selanjutnya. Ya begitulah, artinya ke depan itu bukan lagi Pak Jokowi presidennya, tapi Pak Prabowo. Bagaimana menurut kalian semua? Silakan berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.